Narasumber kita kali ini adalah Dr. Alvin Setiawan, spesialis obgyn yang berpraktek di Rumah Sakit Siloam Semanggi dan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kasus ini sebenarnya walaupun bukan kasus yang amat sering, hanya sekitar 1-2% dari kehamilan, tapi kasus ini cukup menjadi concern kita karena dia cukup mengancam nyawa sifatnya. Seharusnya kehamilan itu berada di dalam rongga rahim, tapi pada kehamilan ektopik dia tidak berada di dalam rongga rahimnya. Tapi itu kalau di tes pack positif. Tes pack akan memberikan hasil yang positif. Sebenarnya ada satu jenis kehamilan ektopik yang agak unik, yang bayinya masih bisa selamat. Pada kasus ini, ketika kami membuka dinding perut, kami langsung menjumpai bayi tersebut di dalam terbungkus oleh selaput ketuban. Wow. Di dalam perut. Hai, welcome to Mom's Corner. Hey Dr. Alvin, selamat datang di Mom's Corner. Apa kabar dok? Kabar baik, Niki. Iya, Apa kabar juga? baik, alhamdulillah. Nah dok, pembahasan mengenai kehamilan ektopik itu lumayan sering di-request oleh para moms. Seberapa sering sih dok menangani pasien yang mengalami kehamilan ektopik? Baik, kasus ini sebenarnya walaupun bukan kasus yang amat sering, hanya sekitar 1-2% dari kehamilan, tapi kasus ini cukup menjadi concern kita karena dia cukup mengancam nyawa sifatnya, life threatening, kemudian juga dia bisa mengakibatkan kesulitan pada kehamilan berikutnya. Itu yang kadang menjadi concern kita. Kehamilan ektopik ini sebenarnya salah satu bentuk kehamilan, tapi yang menjadi masalah adalah lokasinya. Dia tidak berada pada tempat yang seharusnya. Jadi kalau seseorang hamil, seharusnya kehamilan itu berada di dalam rongga rahim. Tapi pada kehamilan ektopik, dia tidak berada di dalam rongga rahimnya. Bisa di tempat lain seperti saluran telur, itu yang paling sering. Sampai sekitar 90-95% dia ada di situ. Kemudian bisa juga ada misalnya di dalam ovariumnya, di indung telurnya. Atau bisa juga ada di serviksnya, jadi bagian bawahnya rahim, leher rahim atau mulut rahim itu serviks. Nah, kemudian ada juga yang belakangan cukup menjadi masalah karena tingginya angka operasi sesar di belakangan ini dibanding zaman dulu, sehingga ada yang namanya cesarean scar pregnancy, kehamilan pada bekas luka operasi sesar sebelumnya. Nah, itu juga bisa. Itu sebenarnya termasuk salah satu kategori kehamilan ektopik. Kemudian yang agak cukup sering terjadi juga ini akibat dari seringnya sekarang ada teknologi reproduksi berbantu dengan memasukkan embrio dengan jumlah lebih dari satu, sehingga kadang bisa terjadi kehamilan heterotopik. Kehamilan heterotopik itu sebenarnya salah satu jenis kehamilan ektopik yang cukup unik. Jadi satu kehamilan dia ada di dalam rahimnya, sesuai hamil yang biasa, yang normal, tapi yang satunya lagi dia tumbuh di saluran telur. Nah, itu yang namanya kehamilan heterotopik. Kalau kayak gitu yang satu masih bisa diselamatkan? Betul. Pasti concern utama adalah bagaimana kita melakukan tata laksana pada kehamilan yang bermasalah, tapi dengan tetap mempertahankan kehamilan yang dikehendaki. Oke. Ya. Biasanya dari usia berapa minggu dokter bisa mendiagnosis bahwa kehamilan itu tidak normal? Baik. Kehamilan ektopik ini biasa didiagnosa kalau kita menggunakan USG transvaginal yang dari bawah, itu bisa sekitar 6 minggu bisa terdiagnosa sebenarnya. Oh 6 minggu sudah bisa Ya, langsung kelihatan betul. ya dok? Cuma kadang-kadang belum terlalu jelas. Mhm. Ya. Jadi kita biasa melihat bahwa tidak adanya kantong kehamilan di dalam rahim. Kemudian yang paling sering karena tadi 95%, 90-95% dia berada di saluran telur. Nah, kadang-kadang di saluran telurnya tampak seperti gambaran kantong kehamilan. Oke. Itu Tapi yang itu paling kalau sering. di tes pack positif? Tes pack akan memberikan hasil yang positif. Yang membuat hasil tes pack itu positif sebenarnya adalah hormon beta HCG, hormon kehamilan ya. Jadi sekedar ilustrasi kalau hormon kehamilan itu sebenarnya HCG tapi ada rantai alfa dan beta. Sedangkan yang diperiksa pada waktu pemeriksaan tes kehamilan itu adalah yang komponen rantai betanya. Oke. Jadi Tadi dokter mention kalau misalnya melahirkan sesar bisa ada kemungkinan apa tadi dok?
Cesarean scar pregnancy. Itu karena terlalu mepet jaraknya atau gimana, Dok? Sebenarnya tidak terkait juga dengan jarak. Yang paling sering kalau orang sudah melakukan operasi sesar beberapa kali, itu yang jadi masalah adalah kadang tidak semua luka bekas sesarnya akan terjahit kembali dengan baik, akan menyatu kembali dengan baik. Sehingga di daerah yang tidak menyatu dengan baik tadi ada seperti, cekungan cekungan yang mungkin kalau di istilah medisnya dikenal sebagai ismosel. Nah, di situ kadang-kadang embrio bisa menempel di situ, itu yang menjadi masalah. Karena daerah tersebut adalah daerah yang tipis, tidak sama tebalnya dengan daerah, dinding rahim pada umumnya. Apa aja, Dok, faktor yang meningkatkan resiko bahwa seorang ibu bisa mengalami kehamilan ektopik? Kalau kehamilan ektopik sendiri salah satu faktor resikonya yang paling dominan adalah kalau dia pernah kena kehamilan ektopik sebelumnya. Oke. Jadi pada seseorang yang sudah pernah kena kehamilan ektopik sebelumnya, biasanya saluran telurnya mungkin sudah tidak sebaik dulu, sehingga ada kemungkinan terjadi kehamilan ektopik lagi di tempat yang sama. Itu yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya yang menjadi faktor risiko lagi adalah kalau dia pernah menjalani operasi di daerah saluran telur. Mhm. Misalnya akibat perlengketan atau akibat penyakit-penyakit yang lain, endometriosis dan sejenisnya bisa juga. Nah, kemudian berikutnya kalau ada penyakit yang memang menyerang saluran telur, misalnya infeksi. Jadi kalau ada infeksi kuman seperti misalnya chlamydia atau gonore atau tuberkulosis yang menyebar sampai ke daerah saluran telur, dia mengganggu fungsi dari istilahnya silia. Silia itu adalah di dalam saluran telur itu ada semacam sel yang berbentuk seperti rambut-rambut halus yang dia berfungsi mengantarkan, telur maupun embrio masuk ke dalam rahim. Nah, Mhm. pada waktu seseorang, terkena infeksi, si sel silia-silia tadi itu sebagian rusak. Jadi dia tidak bisa mengantarkan transport embrio maupun telur tadi dengan baik ke dalam rongga rahim. Akibatnya sebelum dia masuk ke dalam rahim, dia akhirnya berhenti di situ dan tumbuh menjadi kehamilan di sana, di tempat yang tidak tepat. Kalau gitu gimana cara mencegahnya, Dok? Nah, untuk cara pencegahan memang yang kita bisa modifikasi adalah faktor resikonya, ya. Jadi hindari misalnya kalau penyakit, menular seksual atau kalau misalnya seseorang yang terkena TB, tuberkulosis, ya dia langsung menjalani pengobatan TB baik selama 6 bulan atau 9 bulan. Mungkin pada kasus ini 9 bulan karena udah sampai di luar paru-paru. Kemudian, eee, kita juga faktor resiko lain tuh salah satunya merokok. Niki. Jadi ternyata bahwa pada seorang wanita perokok, itu dia ada masalah juga di silia tubuhnya, di silia saluran telurnya, di sel-sel tadi. Sehingga sel-sel rambut tadi juga tidak bisa berfungsi dengan baik dan mempertinggi kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik. Oke. Nah, Kalau sudah pernah mengalami kehamilan ektopik tapi tidak mau mengalami lagi yang kedua kalinya gimana caranya, Dok? agak sulitnya karena begini, ternyata dari faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi, ternyata setengah setengah dari wanita yang terkena kehamilan ektopik itu tidak mempunyai faktor risiko itu. Jadi memang ada ya istilahnya, faktor-faktor yang belum terjelaskan. Jadi memang setengah dari penderita kehamilan ektopik itu bahkan dia tidak memiliki faktor risiko apapun, tapi dia ternyata akhirnya terkena kehamilan ektopik. Nah, itu yang memang kadang-kadang menjadi masalah. Jadi ya tidak semua hal bisa kita hindari. Walaupun kita sudah berusaha sebisa mungkin menghindari semua faktor risikonya, hidup dengan baik, terus kemudian, eee istilahnya tidak terkena infeksi menular seksual, penyakit radang panggul, tidak merokok, tapi toh ya masih ada kemungkinan juga tetap terkena kehamilan ektopik tersebut. Itu hal yang tidak bisa dijelaskan juga ya, Dok? Betul betul, Oke. itu. Kalau gitu gejalanya apa ya, Dok? Apa yang dirasakan seorang ibu ketika Mmm. mereka mengalami, kehamilan ektopik? Untuk tahap awal ketika kehamilan ektopik tersebut masih kecil, sebenarnya tidak ada gejala. Tapi ketika dia sudah mulai menimbulkan masalah, biasanya mulai timbul gejala. Jadi ada trias istilahnya 3 ciri utama. Biasanya si ibu itu mengalami terlambat haid, Mhm. jadi sama seperti kehamilan pada umumnya, terlambat haid. Kemudian juga mengalami adanya perdarahan dari jalan lahir. Oke. Biasanya perdarahan ini karena kehamilannya sudah mulai terganggu, kehamilan ektopiknya tadi sudah mulai berganggu, dia tidak berjalan mulus, entah
dia akan mengalami keguguran di sana atau saluran telur yang menjadi tempat dia berkembang itu akan mulai pecah. Nah, jadi mulai timbul perdarahan. Kemudian yang ketiga dia akan mengalami nyeri perut. Mhm. Itu trias 3 gejala utama kehamilan ektopik. Tapi, seperti yang harus kita ketahui bahwa gejala-gejala tadi kadang-kadang tidak harus selalu itu kehamilan ektopik. Oke Makanya perlu pemeriksaan, gitu. oke. Kalau Mmm, misalkan mhm. ibu itu dinyatakan memiliki kehamilan tidak normal atau kehamilan ektopik, itu tidak bisa diselamatkan lagi berarti bayinya? Kalau kehamilan ektopik sebenarnya ada satu jenis kehamilan ektopik yang agak unik, Mhm yang bayinya masih bisa selamat. Itu adalah namanya kehamilan abdominal, istilahnya. mhm. Jadi kehamilan abdominal ini adalah ketika embrio itu ternyata dia masuk ke dalam rongga perut dan dia menempel di suatu tempat di dalam perut. Tapi malah justru bukan di dalam saluran telur. Oke. Itu bisa diselamatkan? Nah, saya pernah menjumpai kasusnya. Jadi ini kejadian sekitar tahun waktu saya masih pendidikan dulu. Mhm. Mungkin udah belasan tahun yang lalu. Jadi ada seorang ibu, dia kehamilan yang kelima seingat saya. Wow. Jadi ya memang kebetulan waktu itu saya bekerja di suatu daerah yang mana memang di sana rata-rata orang punya anak cukup banyak ya. Mhm. Nah, dia kehamilan kelima, terus dia keluhannya tuh perut nyeri dan tidak nyaman pada saat bayinya bergerak. Jadi, kalau bayinya bergerak menendang atau segala macam perutnya terasa tidak nyaman. Oh Nah, berarti ini bayinya sudah besar ya, Dok? ya sudah Umurnya? besar, sudah sampai 9 bulan. Oh oke. Ya, Mhm. terus kemudian, ibu ini datang ke unit gawat darurat, kita lakukan pemeriksaan, memang waktu itu kita curiga agak aneh, kenapa, si bagian bayinya, kepalanya, kakinya, tangannya tuh teraba jelas sekali. Jadi kita seperti hanya dibatasi oleh kulitnya saja, kulit dan mungkin sedikit, lemaknya, kemudian kita sudah bisa meraba si bayi tersebut. Nah, cuma memang waktu itu kita begitu melihat kondisi seperti itu, kita rencanakan untuk, operasi. Mhm. Pada waktu operasi, ketika kita membuka biasanya operasi kalau operasi sesar pada umumnya, setelah kita membuka dinding perut, kita akan masih menemui lapisan berikutnya, lapisan rahimnya yang harus kita buka juga kan. Nah, pada kasus ini, ketika kami membuka dinding perut, kami langsung menjumpai bayi tersebut di dalam terbungkus oleh selaput ketuban, Wow. di dalam perut. Rahimnya ada, tapi ukurannya kecil di bawah. Jadi memang sangat menakjubkan sekali ketika itu. Jadi bayinya selama 9 bulan tidak dalam rahim? Betul, tidak dalam Wow. rahim. Jadi ari-arinya dia, plasentanya dia menempel ke dinding belakang perut. Jadi kemungkinan dia akan langsung berhubungan langsung dengan pembuluh darah besar di sana. Jadi Mhm yang kita kenal sebagai aorta, mhm. aorta abdominalis, nah kemungkinan dia akan menempel langsung di situ. Nah memang ini cukup berbahaya. Jadi setelah bayi kita lahirkan, selamat dan sehat, baik, kita hanya, mengikat ari-arinya, plasentanya, kemudian kita tinggalkan saja di dalam. Karena kalau kami, nekat melakukan, melepaskan plasenta tersebut, ari-ari tersebut, takutnya adalah kami melukai organ-organ yang menjadi tempat penempelan plasenta itu, Mhm. ari-ari itu. Nah, sedangkan organ-organ itu bisa saja merupakan pembuluh-pembuluh darah besar Ya. yang ada di dalam tubuh. Jadi akhirnya kami tinggalkan saja, kami pantau, ya untungnya ibu dan bayi akhirnya pulang dengan selamat. Lalu ari-arinya gimana? Ari-ari itu dia istilahnya dia akan setelah bayinya lahir, dia akan mengalami proses, nekrosis istilahnya kematian jaringan, dia akan pelan-pelan menghilang dengan sendirinya. Tapi memang perlu dipantau, karena takutnya pada saat proses itu terjadi infeksi pada ibunya. Tapi Oke. ya syukurlah pada waktu itu akhirnya Semuanya selamat? semuanya selamat. Ya, Wow. dengan fasilitas yang istilahnya kami waktu itu bukan di sebuah ibu kota provinsi, jadi di sebuah kota kabupaten. Wow. Ya. Wow. Nah selain itu apalagi Dok, gimana cara penanganannya kalau misalnya kehamilan ektopiknya bukan, seperti cerita dokter tadi? Kalau kejadian kehamilan ektopik yang pada umumnya Mhm. yang sekitar 90 sampai 95% dia adalah di saluran telur. Oke. Nah, Tuba ya namanya? ya di tuba Oke. atau istilahnya tuba saluran telurnya. Di situ memang tidak akan diharapkan bisa selamat. Mhm. Ya, karena saluran telur itu berbeda dengan rahim.
pada saluran telur, tidak akan bisa mengalami, peregangan sampai dengan, eee, seukuran bayi 9 bulan, Mhm. tidak akan mungkin. Jadi Terlalu kemungkin kecil ya? ya betul. Kalau di bagian yang sempitnya, yang istilahnya isthmus itu, mungkin dia cuma 8 minggu sudah pecah dia. Kalau di bagian yang agak lebih besar, misalnya yang ampula yang agak melebar, yang agak di ujungnya dekat di indung telur itu, Mhm. yang agak lebar dia bisa mungkin bertahan sampai belasan minggu. Tapi ujung-ujungnya pasti akan berakhir tidak baik. Mhm. Lalu Karena penanganannya harus dioperasi? nah, untuk penanganannya kita melihat dulu kapan dia terdiagnosa sebenarnya. Kalau dia terdiagnosa pada ukuran yang masih kecil, mungkin tidak harus operasi. Ada penanganan dengan medis, dengan penyuntikan. Oke. Mengharapkan dia, istilahnya kehamilan itu tidak berlanjut, sehingga akhirnya diserap dengan sendirinya. Tapi kalau ukurannya sudah cukup besar, biasanya kantong kehamilannya itu pada waktu pengukuran dengan pemeriksaan ultrasound dia sudah lebih dari 4 senti, Mhm. atau kalau kita ukur hormon HCG-nya sudah lebih dari 5.000, atau kita sudah bisa melihat adanya janin di dalam kantong itu yang berdetak. Nah, itu kemungkinan besar kita harus operasi. Karena, penyuntikan obat tadi sudah, eee, sangat kecil kemungkinannya bisa berhasil. Operasinya, Nah, laparoskopi ya? Dari ya luar ya, Dok? baik. Jadi operasinya memang bisa laparotomi maupun laparoskopi. Oke. Dua-duanya bisa. Tapi outcome-nya tidak berbeda jauh, outcome-nya, Mhm. hasilnya. Hanya dari segi, keuntungan dari pasien, laparoskopi lebih menguntungkan karena dia meninggalkan bekas luka yang lebih kecil dan, eee, pasien bisa cepat memobilisasi kembali, bergerak normal. Karena Ah, rasa nyerinya pun sangat minimal dibandingkan kalau kita menggunakan operasi konvensional secara laparotomi. oke. Mmm, Nah, setelah itu kapan diizinkan boleh hamil lagi? hmm. Pada penderita kehamilan ektopik sebenarnya yang kita operasikan rata-rata di saluran telurnya, tubanya. Jadi rahim itu sebenarnya tidak mengalami tindakan operatif apapun, Mhm. hanya di saluran telurnya. Jadi kalau pada penderita kehamilan ektopik, apabila berikutnya sudah haid lagi, ya itu sudah diperbolehkan kalau mau hamil lagi. Jadi ya Oke. mungkin paling sekitar 3 bulan udah boleh bisa hamil lagi. Jadi begitu sudah mulai haid lagi, itu dia sudah bisa hamil lagi Oh gitu. sebenarnya, ya. Nah, Dok, selain kehamilan ektopik, ada lagi nggak jenis kehamilan yang bermasalah lainnya? Baik. Kalau untuk yang kaitannya agak mirip dengan kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di trimester pertama, Mhm. biasanya yang menjadi masalah memang antara kehamilan ektopik atau keguguran atau kehamilan anggur Nah, yang kehamilan anggur nih mhm, lumayan mhm, lumayan banyak, mhm, yang pernah mengalami. ya, Itu kenapa sih, Dok? Apa sih sebenarnya kehamilan anggur? Jadi sebenarnya begini, kehamilan anggur itu adalah kegagalan kehamilan. Jadi pada waktu dia hamil, sebenarnya agak sama, ada, kemiripan juga. Jadi kromosomnya biasanya dia tidak pas, Mmm. tidak 46XX atau 46XY. Jadi ada kadang-kadang dia tuh, eee, 1 telur, spermanya masuk ke dalam, Mhm. di dalam kemudian spermanya menduplikasi dirinya sendiri, jadi jumlahnya 23, 23, 23, jadi 69. Nah, atau satu telur dibuahi 2 sperma juga bisa. Mhm. Jadi istilahnya sebenarnya memang dari awal juga dia adalah kehamilan yang tidak semestinya, yang Mhm. akan, akhirnya akan gagal. Nah, pada waktu, terbentuk plasentanya, plasentanya itu agak beda dengan plasenta pada umumnya. Jadi dia mengalami apa ya istilahnya, kalau istilah medisnya degenerasi hidropik. Jadi si, plasentanya itu akan berbentuk seperti buah-buah anggur itu. Sebenarnya itu adalah plasenta janin, Oke. gitu. Kadang-kadang, kehamilan anggur sendiri ada 2 jenis, ada yang komplit, ada yang parsial. Kalau yang komplit, dia benar-benar full hanya seperti buah anggur saja. Kalau yang parsial, dia masih ada bayinya. Jadi ada bayinya walaupun plasentanya, ari-arinya berbentuk seperti buah-buah anggur tadi, tapi masih ada bayinya, Dan gitu. itu tidak bisa diselamatkan juga? Karena plasenta ini, ari-ari ini kalau dia bentuknya tidak sempurna seperti tadi, biasanya dia tidak bisa mensuplai
nutrisi maupun oksigen yang adekuat untuk bayi saat dia mulai kebutuhannya banyak. Biasanya kalau dia udah mulai kebutuhannya banyak di menjelang trimester akhir, nah di situ biasanya akhirnya kehamilannya tidak bisa berlanjut. Tapi yang menjadi masalah adalah biasanya ukuran dia lebih besar daripada kehamilan yang semestinya. Jadi mungkin ukuran rahimnya pada kehamilan 7 minggu, dia seperti 9 minggu besarnya. Mhm. Nah, jadi, rahim itu udah berukuran lebih besar daripada yang seharusnya dan isinya ya tadi sama seperti yang saya ceritakan, dia seperti buah-buah anggur tadi. Sehingga kemungkinan besar kita pasti lakukan kuretase. Oke. Kuretasenya pun harus hati-hati, kita harus seringnya menggunakan vakum kuret, jadi, disedot keluar. Karena dengan, teregang lebih, besar daripada kehamilan pada umumnya, rahim itu menjadi tipis. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya cedera pada waktu kuretase lebih besar. Jadi kita harus melakukannya dengan lebih hati-hati. Dan setelah pasca tindakan kuretase, kita harus pantau terus kadar hormon kehamilannya, HCG-nya. Oke. Itu Mmm. penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya, Kenapa? seperti tadi saya singgung sebelumnya memang istilahnya dari awalnya kehamilannya udah salah. Sebenarnya Oke. agak mirip-mirip dengan, eee, keguguran yang trimester awal tadi. Oke. Kromosomnya dia udah salah dari awal gitu. Oke, tapi bukan karena lifestyle atau apapun? Lifestyle pernah ada beberapa penelitian yang mengkaitkan antara, konsumsi vitamin A dengan adanya terjadinya kehamilan anggur ini. Oke. Heeh, jadi katanya defisiensi pada vitamin A bisa berpengaruh pada kehamilan anggur. Ini salah satu penelitian yang, eee, berjalan sih ini. Oke. Ini saya, kemarin sedikit research. Mhm, Menurut research, preeklamsia merupakan salah satu penyebab kematian utama bagi ibu hamil. mmm, Ini kalau preeklamsia berarti udah trimester terakhir ya, Dok, betul. atau trimester kedua? Jadi kalau yang dinamakan preeklamsia itu kan sebenarnya kan hipertensi Mhm. pada dalam kehamilan. Jadi dulunya dia nggak ada hipertensi. Jadi ibu itu sebelum hamil tidak ada hipertensi. Kehamilan pun awalnya dia tidak ada hipertensi. Kemudian setelah menginjak 20 minggu ke atas, baru muncul hipertensinya. Jadi hipertensi karena kehamilan. Oh, Nah, ketahuannya di atas 20 minggu. betul di atas Mhm. 20 minggu. Tapi ada juga yang penderita-penderita tertentu yang dia memang sudah hipertensi sebelumnya. Yap. Ya dari sebelum hamil dia sudah hipertensi. Kemudian, eee, pada waktu menginjak 20 minggu tiba-tiba hipertensinya bertambah berat. Mhm. Nah, sampai akhirnya keluar protein urea juga biasanya. Jadi di, air seninya itu ada kandungan proteinnya, ya. Itu Oke. khas, dia namanya, hipertensi disertai proteinuria ini adalah khas pada preeklamsi. Nah, kalau yang tadi hipertensi yang sudah ada dari awal kemudian bertambah berat, namanya hipertensi kronis yang diperberat preeklamsi, gitu. Kalau preeklamsia gejalanya apa, Dok? Gejalanya yang utama pasti peningkatan tekanan darah, ya Jadi kan. ibu hamilnya pusing gitu? Kalau kadang-kadang kalau dia sudah sampai berat, sudah cenderung akhirnya mau ke eklamsi. Mhm. Jadi kalau tadi kita bilang peningkatan tekanan darah tadi preeklamsia, kalau udah sampai terjadi kejang akibat peningkatan tekanan darah tersebut, itu disebut eklamsi. Antaranya preeklamsia dengan eklamsi, itu ada suatu kondisi namanya impending eklamsi. Jadi, istilahnya kayak menjelang eklamsi. Mhm. Nah, pada saat menjelang eklamsi biasanya seorang ibu akan merasakan sakit kepala hebat, Mhm. kemudian adanya pandangan kabur, Mhm. dan ada nyeri di ulu hati. Nah, itu salah satu tanda-tanda bahaya preeklamsi. Kalau udah sampai seperti itu, biasanya tidak lama dia akan masuk ke tahap eklamsi, kejang. Mmm. Sehingga kalau kita sudah menjumpai kondisi impending eklamsi, kehamilan itu biasanya akan diterminasi, akan diakhiri. Karena, fokusnya adalah kalau kita biarkan, nyawa ibu akan terancam, gitu. Jadi Oke. walaupun memang bayinya harus lahir prematur. Ya, ada nggak, Dok, gimana caranya Mmm. supaya kita tidak mengalami itu? Kalau untuk preeklamsi, salah satu, yang menjadi pencegahan adalah konsumsi kalsium. Oke. Konsumsi kalsium itu ternyata bisa, mencegah preeklamsi. Mhm. Kemudian juga konsumsi, istilahnya
obat-obatan anti agregasi trombosit pengencer darah kalau istilah umumnya. Mhm, Itu juga dia bisa mencegah preeklamsi. oke. Tapi Tapi apakah apakah selalu berhasil? mhm Jawabannya tidak. Tidak mhm. selalu berhasil, tapi dia mengurangi risiko kemungkinan terjadi preeklamsi. Tapi obat pengencer darah berarti kalau misalnya ibu hamilnya sudah mengalami darah tinggi sebelumnya? Atau yang Eee, normal juga harus mengkonsumsi Sebenarnya itu? pada waktu kita screening di trimester awal, itu kita bisa memperkirakan Ah, dari kalau kita melihat dari pembuluh darahnya yang ke rahim, mhm, kita periksa, pembuluh darah yang ke arah rahim, arteri uterina istilahnya, kita periksa, kita bisa memperkirakan apakah ibu ini nantinya akan preeklamsi atau tidak. oke Nah, oke. selain itu juga kita lihat riwayatnya. Jadi kalau misalnya riwayatnya kehamilan sebelumnya preeklamsi. Nah, ada kemungkinan kehamilan setelahnya akan preeklamsi juga, gitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui faktor-faktor resiko itu, biasanya kita langsung berikan kalsium dengan dosis yang lebih tinggi dan obat-obat pengencer darah, Ah, I gitu. see. Kalau ada ibu hamil yang kakinya suka bengkak tuh kenapa ya, Dok? Baik. Jadi kaki bengkak ini dulu diidentikan dengan preeklamsi, tapi sebenarnya tidak selalu. Jadi bahwa kaki bengkak ini kadang-kadang cuma masalah istilahnya karena, eee, selama kehamilan itu jumlah cairannya bertambah banyak. Jadi bisa 40% lebih banyak cairannya dibandingkan orang yang tidak hamil. Maka pada kondisi-kondisi tertentu misalnya karena ibunya kurang aktivitas dan semacamnya, cairannya bisa menumpuk di daerah-daerah yang rendah seperti kaki, Oke. gitu. Itu yang kadang terjadi. Tapi jadi sehingga ibu tidak perlu panik dulu Mhm. kalau terjadi, bengkak di kaki, yang penting tekanan darahnya naik tidak. Kalau tekanan darahnya tidak naik, masih dalam batas normal, berarti bukan preeklamsi, pasti bukan. Oke, Dok. Hmm, Nah, sebelum saya menanyakan pertanyaan yang saya ambil dari hmm, Instagram, hmm, ini ada pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh hmm, para moms. Berapa lama sebaiknya kita mengkonsumsi asam folat saat program hamil? hmm. Baik, idealnya kalau asam folat itu dikonsumsinya dari semenjak sebelum hamil. Jadi kurang lebih sebulan sebelum hamil. Kalau misalnya lagi program hamil kan dokter menyarankan untuk mengkonsumsi asam folat. Betul, Tapi kalau sudah berbulan-bulan kita konsumsi tapi nggak hamil, harus di-stop atau nggak apa-apa. maksimalnya berapa bulan? Sebenarnya nggak ada maksimalnya. Oh, nggak ada? Untuk asam folat nggak ada maksimalnya. Oh, Iya, oke. Jadi terus aja tuh nggak akan nggak nggak kenapa-napa? nggak berefek buruk bagi tubuh juga sih. Dia sebenarnya kalau pada penggunaan umum, dia itu termasuk asam folat itu termasuk yang digunakan dalam pembentukan sel darah. Oke. Jadi, orang kalau kekurangan asam folat dia bisa anemia juga. Mhm. Nah, itu secara umum ya. Tapi kalau pada proses, kehamilan, asam folat ini, berguna untuk menghindari istilahnya kesalahan pada waktu sintesis DNA maupun RNA. Sehingga kemungkinan kesalahan kromosomnya dihindari, dikurangi, gitu. Mhm. Kalau Mmm, lagi program hamil berapa mikrogram untuk folic acid? 400 mikrogram sebenarnya sudah cukup sih. 400 ya? Ya, betul. Kalau hamil dinaikin? Kecuali kalau orang-orang yang pernah mengalami, eee, misalnya melahirkan bayi dengan kelainan kromosom, Down syndrome, atau semacamnya. Nah, biasanya dokter akan memberikan dengan dosis yang lebih tinggi asam folatnya. Biasanya dipakai sekitar 1 miligram. Nah, sekarang saya ada pertanyaan dari Instagram @katabuna_. Mmm, Jika yang sudah pernah mengalami, kehamilan ektopik dan satu tuba falopinya diangkat, apakah benar persentase untuk hamilnya menurun? nah, ini juga pertanyaan yang umum memang. Jadi orang takut sekali kalau pada saat kehamilan ektopik terus dikasih tahu, nanti akan kemungkinan ini kalau tidak bisa diselamatkan saluran telurnya akan diangkat satu gitu. Jadi kan kita tadi saya, cerita sebelumnya bahwa ukuran kehamilan ektopiknya berpengaruh kan. Kalau ukurannya lebih dari 4 senti, kemungkinan lebih baik kita angkat saluran telurnya atau kalau dia udah pecah pasti kita angkat saluran telurnya gitu kan. Nah, apakah dengan satu saluran telur yang terangkat kemungkinan kehamilannya berkurang? Ternyata jawabannya tidak. Asalkan saluran telur yang satunya tadi berfungsi baik, yang masih sisi satunya dia masih berfungsi baik. Bahwa ternyata dengan tidak adanya saluran telur yang sisi salah satu, entah kanan atau kiri, nah itu
telur dari sisi yang berseberangan itu masih bisa masuk ke saluran telur yang sehat. Oke. Jadi istilahnya dia masih bisa meng-cover, indung telur yang di sisinya dia maupun di sisi yang berlawanan dari dia, gitu. Jadi tidak, mengurangi presentasi untuk Betul hamil? betul, Wow, mmm. Tidak istilahnya tidak berbeda bermakna kalau di penelitian, oke. gitu. Mmm, Oke, next at Fiero Viro. mmm, Apakah kehilangan sel telur kanan akibat kehamilan ektopik tidak bisa hamil anak laki-laki? baik. Ini pertanyaan sebenarnya cukup unik juga ya. Jadi begini, mungkin buat ibu yang bertanya ya, jadi penentu jenis kelamin dari, seorang anak itu tanggung jawab bapaknya sebenarnya, Oh, bukan telur kanan atau kirinya? bukan. Oh, oke. Jadi telur itu dia pasti X kromosomnya, Mhm, spermanya bapaknya bisa Y atau bisa X. Nah, mhm. jadi kalau kebetulan ketemunya telurnya X dengan sperma yang X, anaknya perempuan. Kalau telur X ketemu sperma Y, anaknya laki-laki. Oke. Nah, maka itu, masukan nih buat para bapak-bapak, jangan menyalahkan ibunya kalau jenis kelamin anaknya tidak sesuai yang dikehendaki. Oke. Karena masalahnya ya bapaknya sebenarnya yang menentukan jenis kelamin anaknya. Oh, bukan telur ibunya ya, Iya Dok, ya? betul, betul sekali, iya. Wow, jadi Mmm, ini tidak perlu khawatir karena, heeh, eee, tetap bisa anak perempuan dan anak iya, laki-laki ya, Dok? betul betul sekali, Oke. iya. Terakhir ada yang mau dokter sampaikan lagi mengenai topik kita hari ini? Baik. Mungkin sekedar pesan aja buat ibu-ibu, Mhm. ya karena kebetulan topiknya kali ini kehamilan ektopik ya. Jadi saya banyak menerima masukan juga bahwa ternyata setelah kehamilan ektopik, ibu itu menjadi trauma secara psikis ya. Karena harus menjalani operasi, sesuatu yang mengancam nyawa, kehilangan satu saluran telur dan sebagainya. Tapi ya seperti tadi sudah kita bahas ya, bahwa tidak perlu istilahnya, ya memang itu sesuatu yang traumatis pasti, tapi tidak perlulah kita istilahnya jatuh untuk seterusnya, bahwa ternyata masih ada harapan baik untuk kehamilan normal maupun, kehamilan yang berjalan seperti biasa, bahkan sepasca operasi kehamilan ektopik dengan pengangkatan saluran telur, itu tidak mengharuskan ibu itu jika kelak di kemudian hari hamil harus menjalani operasi sesar. Dia masih bisa melahirkan secara normal selayaknya wanita pada umumnya. Gitu. Wow, mhm, Jadi tidak perlu berkecil hati. dan Ya, tidak perlu menyalahkan diri sendiri ya? betul betul sekali Niki. Ya, Ya terima kasih banyak Dokter ya, Alvin. baik. See you guys next week.